Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Anak-anak, jadi untuk kelas 12 kalian sudah mulai harus siap-siap belajar ujian satuan pendidikan yang dulu istilahnya adalah ujian sekolah. Kemungkinannya adalah mulai tanggal 14 Maret. Kemungkinannya mulai tanggal 14 Maret sudah mulai ujian satuan pendidikan, entah nanti online dari rumah atau di sekolah. Sepertinya di sekolah. Kan satu ruangan biasanya kalau ujian sekolah dibuat 18 atau 20 gitu. Sehingga kan pembelajarannya tidak sampai 100, belum 100% gitu ya. Untuk menghadapi itu, tryout kemarin sudah dicoba ke tryout Kuipernya kemarin sama hari ini kan ya. Silakan kalau nanti Iya, siang agak malam silakan dikerjakan gitu ya. Ya dikerjakan sebisanya dulu, karena coba nanti saya cek apakah guru itu bisa lihat soal akun Kuiper itu. Kalau tidak bisa ya syukur-syukur saya kalau kalian ada yang misalkan men-screenshot beberapa sehingga bisa kami bahas nantinya gitu ya. Untuk saat ini persiapan ujian sekolah, misi kita yang paling dekat, kegiatan kalian yang paling dekat adalah ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan, sehingga kami bahas soal prediksi ujian sekolah yang sudah diberikan oleh tim musyawarah guru mata pelajaran matematika tingkat provinsi Jawa Timur gitu ya. Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Mungkin ada baiknya kalau saya ketikkan dulu bab apa saja yang dimunculkan. Tertulis di versi itu kisi-kisi ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan USP berbasis komputer dan smartphone. Jadi disingkat USP BKS. Saya blok Ctrl A, kalau saya tengahkan Ctrl E, ini pelajaran komputer lah kalian. Kemudian kalau spasinya saya rubah 1 berarti kontrol 1. Kalau spasinya 1,5 berarti kontrol 5. Kalau spasi 2 berarti kontrol 2. Saya buat spasi 1,5 aja. Tapi pada page layout spacingnya juga harus 0. 0 ini before maupun afternya. Kalau untuk ini kan ukurannya 11 ya. Ini font size-nya 11. Saya perbesar, berarti kontrol dengan tombol tutup kurung kurawal. Ini untuk memperbesar terus gitu ya, tekan terus untuk memperbesar. Kalau untuk memperkecil, tekan tombol kontrol bersamaan dengan kurung buka siku. Gini. Untuk yang ini biasanya Time New Roman. Biasanya judul itu 14. Oke. Saya buat ujian komputer kalian dulu buat tabel juga enggak ya? Buat di Excel terus di copy paste digabung dengan Microsoft Word kemudian PowerPoint ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan butuh, kalau ini untuk kecil, skala kecil maksudnya 4 kolom, ini 4 kolom 2 baris. Tapi kalau langsung menentukan, klik di insert tabel. Kolomnya berapa? Misalkan saya buat kolom 4, kemudian banyaknya baris, karena soalnya nanti 30 pilihan ganda 5 uraian, berarti saya buat 36 sama judul. Ini juga gitu, biasanya untuk tabel itu spasinya 1, kontrol 1. Tuh.
supaya nanti di tengah-tengah halaman, klik kanan, boleh di sini, klik di tanda arah gitu ya, klik di tanda arah itu artinya bisa memblok semua. Kalau gini kan satu-satu gerak mouse kan ya. Kalau klik di situ, simbol ini langsung terblok semuanya. Klik kanan, table properties, kita pilih center, jadi di tengah-tengah halaman. Kalau ini apa namanya? Mengatur halaman bagaimana? Ini ujian yang angka itu, Pak. Bukan. Ya, marginnya. Batas atas kiri kanan itu di page layout. Kemudian lengkap, yang paling lengkap di page setup. Page setupnya diklik yang di ujung ini ya. Misalkan biasanya kertas dulu. Kalau nanti perkuliahan, kuliah biasanya kertasnya adalah A4. Kalau misalkan F4, kebetulan saya buat ukuran pengaturannya. Misalkan saya tunjukkan nanti bagaimana cara menyeting ini ukuran kertas. Kalau F4 itu 21,5 kali 33. Ya, 21,5 kali 33 cm. Bukan pakai yang legal. Kalau legal itu 21,59 kan lebih lebar sedikit, tapi lebih panjang 35,56. Jadi takutnya nomor halamannya kepotong dia. Saya ajarkan bagaimana cara membuat kalau apa ini namanya komputernya atau laptopnya sudah terhubung ke printer ya. Kalau terhubung ke printer, kabel USB printer ditancapkan ke laptop atau ke komputer, print preview, ya, boleh file kemudian print preview boleh, atau tekan tombol ini print preview, atau Ctrl P kan muncul Ctrl P. Di sini ada printer properties, klik print, usahakan sesuai dulu. Yang aktif, yang ready, artinya kalau ready berarti kabel USB printer itu nancep ke komputer. Pilih yang sesuai, kemudian tekan tombol itu printer properties. Ukuran dokumen. Kalau misalkan belum ada, kalau biasanya belum ada, kita bisa nambahkan di sini. Ditentukan pengguna. Ya, ukuran dokumen, klik ditentukan pengguna. Klik di situ. Nah, di sini kita buat. Kalau F4 karena sudah saya buat, misalkan amplop gitu ya, Kita buat amplop misalkan ukurannya 10 cm. Berarti karena di sini itu dalam satuan milimeter, berarti 100 milimeter, itu kan 10 cm. Kali 15 cm berarti 150 milimeter. Oh, ternyata nggak boleh. Oh, harusnya boleh sih. Kok nggak muncul? Oke nih. Misalkan amplop kayak tadi, ini saya buat 110. Kok nggak mau? 100. Kemudian atau ini sudah. Ini 100. Ini 150 misalkan. Ukuran khusus. Kalau misalkan belum kan ya, kalau belum ngetik di situ 21,5 kalau cm, karena di sini milimeter berarti 215. Kalau tinggi kertas atau panjang kertas berarti 330. Kalau sudah oke. Nanti muncul di situ F4. Sehingga pengaturan kertasnya saya back di page layout, page setup-nya nanti di sini muncullah F4. Itu cara membuat ukuran F4 gitu ya. Atau biasanya langsung boleh di sini, langsung diketikkan di sini kalau nggak pakai, kalau misalkan nggak ada laptop atau komputernya tidak terhubung ke printer. Di sini langsung diketik 21,5 kali 33. Tuh.
kadang ada yang komanya pakai bener koma, ada yang pakai titik. Kalau settingan bahasa Inggris masih pakai titik gitu ya. Kalau sudah oke. Kalau untuk mengubah ukuran kertas. Kalau marginnya biasanya kalau mahasiswa di kuliah itu 4, atas 4, bottom atau bawah itu 3 cm, kiri itu 3, kanan juga 3. Untuk gutter itu biasanya untuk penjilitan. Nah, di sini ada muncul kayak penjilitan gitu ya. Jadi dianggap kirinya jadi 4. 3 dari jarak kertas, 1 untuk penjilitan gitu ya. Jadi dianggap kalau dijumlahkan kan kirinya jadinya 4 kayak gitu. Kemudian oke. Sehingga karena kan tadi kita sudah buat center, sehingga garisnya di apa ini? Tabelnya di tengah-tengah. Untuk mengecilkan, klik di sini. Mengecilkan. Kalau ingin misalkan tertentu ya, misalkan ininya kolom ini dibuat lebarnya tertentu, ukurannya berapa? Klik di situ ya. Kayak gini tadi. Sampai panah hitam ke bawah. Klik kanan. Table properties. Kolom. Nah, ternyata kolom ini lebarnya yaitu 3,74 cm. Kalau misalkan saya inginnya jadi 4 cm, berarti 4, isi 4, ini kan cm sudah satuannya. Oke, dia akan melebarkan ya, daripada yang tadi, 3,74 tadi. Itu kalau dibutuhkan harus 6 cm, misalkan kayak gitu. Oke, ini tentang nomor. Ini tentang materi, ini tentang bentuk soal, dan ini tentang nomor soal. Nah, kayak seperti ini kan tidak enak. Atas bawah, sedangkan yang lainnya nggak tengah-tengah. Blok, sampai panah jadi putih, di samping kiri ini, klik kanan, sel alignment, pilih yang tengah-tengah sendiri. Jadi dia otomatis di setiap sel di tengah-tengah. Gitu ya. Itu sedikit tentang apakah hal-hal itu sudah diajarkan di pelajaran lab komputer? Belum, Mbak. Belum. Nah, karena saya rasa hal-hal ini dibutuhkan ketika kalian nanti kuliah, makanya saya ajarkan dulu ya. Kemudian tentang numbering. Numbering. Nomor halaman. Kebetulan kalian juga tidak ada studi observasi atau study tour yang kelas 11. Rencananya untuk kelas 11 tahun ini hari Rabu tanggal 16 kita studi observasi ke Malang, yang MIPA itu ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, sedangkan kalau yang IPS ke Balai Besar Peternakan. Jadi nanti di sana ada narasumber, silakan ditanya-tanya sesuai bab yang ditentukan, observasi, moto-moto, nyari data dan lain sebagainya, kemudian dibuat makalah. Jadi untuk pembelajaran kalian ketika membuat makalah, membuat skripsi nantinya kayak gitu, sudah diajarkan di tingkat SMA. Numbering, numbering lagi. Nomor halaman kita jangan diotomatis. Kadang saya pernah lihat ada anak yang membuat nomor halaman tuh seperti ini. Ini saya kalau hapus ya, kalau misalkan kebanyakan kolomnya, barisnya kebanyakan, klik kanan, di blok, klik kanan, delete row. Jadi dihapus. Kalau kolomnya juga seperti itu. Kalau kolomnya kebanyakan, di blok ke bawah, klik kanan, delete kolom. Kita menghapus kolom. Kalau menambahkan antara bentuk soal dengan nomor soal ada tambahan kolom lagi yang lupa belum dimasukkan, misalkan klik di sini, misalkan boleh yang kirinya atau kanannya, boleh klik kanan, insert. Kita mau menambahkan di sebelah kiri dari yang kita blok atau menambahkan di sebelah kanan yang akan kita blok. Misalkan menambahkan di sebelah kiri, antara bentuk soal dengan nomor soal itu disisipkan kolom lagi, berarti di sebelah kirinya dari yang kita blok, klik. Nah, itu kan ditambahkan langsung dengan nulisi kayak gitu. Saya undo, kalau undo itu mengembalikan seperti semula, berarti Ctrl Z.
Ada yang membuat nomor halaman tuh gini. Di setiap halaman, di akhir penulisan halaman, tiap halaman ditulis 1 gitu. Nanti di halaman kedua enter lagi 2. Di halaman ketiga enter 4 kayak gitu. Itu kan tidak otomatis dan tidak benar sebenarnya langkah seperti itu. Yang benar adalah klik insert page number. Kita membuat formatnya dulu. Format page number. Biasanya untuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu tidak menggunakan format number 1, 2, 3 tapi membuat Romawi. Tapi pakai bentuknya I, bukan huruf besarnya. Gini. Kalau continue dan start at maksudnya apa? Kalau continue itu berarti mulai dari halaman pertama. Sedangkan kalau start at misalkan bab kedua itu mulai bab kedua itu berarti pakai huruf angka, pakai angka 1, 2, 3. Misalkan bab kedua itu mulai halaman ke-7 gitu ya. Berarti file ini nanti nomor halamannya mulai dari 7. Itu masih pemformatan. Kalau menentukan letaknya baru sekarang page number. Kalau pemformatan mengubah jadi 1, 2, 3 atau pakai I tadi Romawi, pakai yang di sini format page number. Sedangkan kalau peletakannya kalau di atas ya di atas. Ada tergantung kalau misalkan Karim gitu ya, ikut lomba karya tulis ilmiah, ada yang di kanan atas sesuai permintaan atau petunjuk dari lombanya, kampusnya atau lembaganya. Ada yang di atas kanan, ada yang di bawah tengah atau ada yang bawah kanan gitu ya. Misalkan kalau bawah tengah berarti klik yang di sini. Maka otomatis halaman pertama itu ada muncul 7 sendiri otomatis. Kalau saya enter ke bawah, kalau ngetik di halaman berikutnya pasti otomatis 8 kayak gitu. Dan seterusnya. Itu mungkin beberapa hal yang dibutuhkan untuk ini. Hari ini kita lanjutkan untuk yang sistem persamaan linear 3 variabel sudah saya bahas kan ya? Sudah. Sudah. Oke, berarti berikutnya coba saya cari soal yang fungsi kuadrat. Dan saya lupa belum tak scan. Kalau saya scan saya kirim ke grup gitu kan enak kita bahas langsung gitu ya. Mungkin pertemuan mendatang aja. Ternyata belum muncul. Atau ini nah. Trigonometri aja dulu. Kita ke trigonometri dulu. Saya buat baru saja. Misalkan ada gambar. Sekalian ya, sekalian belajar gambarnya. Saya buat tempat dulu. Belajar gambar, insert, shape. Kalau segitiga langsung, segitiganya kan adanya segitiga siku-siku sama segitiga sama kaki atau sama sisi. Tapi kalau misalkan tidak beraturan, kita gambar sendiri. Kita pakai line, klik, misalkan garisnya ke sini, lepas, kalau misalkan mau disambung, berarti pakai ini, lanjut. Mohon maaf. Ini ke sana. Kemudian kalau mau disambung lagi, karena ini saya membuat perpotongan ya, per sisi. Tuh. Ini warnanya kan masih biru. Kalau ingin mengganti warnanya dengan hitam, klik 2 kali atau klik 1 kali, yang penting sudah muncul. Ini, shape outline-nya. Ganti warna sesuai keinginan. Misalkan hitam. Ini juga kita klik hitam.
Ini juga kita klik hitam. Biasanya kan ada misalkan di sini titik A, titik B, titik C. Tapi jangan pakai spasi-spasi. Kalau spasi-spasi otomatis nanti lama, nepak no gitu ya. Dan tidak bisa atau tidak mudah untuk dipindah-pindah. Sehingga kita pakai text box. Insert, text box, pilih yang draw text box saja. Misalkan saya di sini dulu. Diklik, jangan dilepas, tahan, geser. Kalau sudah lepas. Misalkan di sini saya tulis pusat air. Oh, kurang lebar. Kita lebarkan. Kalau misalkan seperti ini, kalau kita print preview, berarti kan masih terlihat. Masih terlihat kotaknya gitu ya. Padahal kita tidak ingin ada tulisannya terlihat, tapi kotaknya enggak. Ini saya print preview. Kalau di print nanti ada kotaknya seperti itu. Saya escape, saya batalkan. Untuk menghilangkan kotak luar ini, klik 2 kali supaya shape fill-nya muncul. Shape fill shape outline-nya dulu. Outline itu garis luarnya. Kalau tadi kan pilih warna ini. Merah jadi merah, hijau dari hijau gitu ya. Sekarang kita pilih yang no outline. Artinya nanti garis luarnya tidak terlihat. Kalau terlihat di sini itu adalah garis samar-samar, itu hanya pembatas saja. Tapi kalau di print atau di print preview itu tidak muncul. Seperti ini. Pusat airnya kotaknya tadi kan hilang jadinya. Jadi kalau di print kotaknya hilang, tidak terlihat. Tapi kalau tampilan waktu pengetikan seperti ini masih terlihat garis titik-titik semuanya. Bayangannya saja. Ini bisa digeser, kan ini biasa digeser dimanapun. Kalau yang pakai spasi-spasi atau di tab tadi kan nggak bisa. Oh ya sekalian, ini. Kalau seperti ini, kalau terlalu maju kan garisnya nggak kelihatan, tertutupi oleh background warna putihnya. Klik 2 kali lagi. Shape fill itu untuk backgroundnya. Misalkan kayak ini, backgroundnya kuning, backgroundnya merah, backgroundnya biru. Kita menghilangkan warna background itu. Loh Pak, kan putih nggak kelihatan. Iya, tapi ternutupi jadinya. Sehingga kita pilih no fill, tidak ada background. Jadi kalau kita taruh di sini pun tidak menutupi garis. Ya, tidak menutupi garis. Geser pakai atas bawah, atau panah atas bawah. Mumpung saya ingat, mungkin jadi gini. Kalau misalkan buat surat lamaran kerja, nama, tempat tanggal lahir, alamat gitu ya. Supaya titik 2-nya itu kalau jangan sampai di titik spasi gini, nanti tidak akan lurus. Jadi jangan pakai spasi, diblok saja. Jadi tulis dulu apa yang dibutuhkan, misalkan nomor HP ya. Nomor HP misalkan gitu. Dan lain sebagainya ya, diblok. Kemudian buat pastikan rulernya atau penggarisnya muncul. Kalau tidak, klik view, rulernya hilang. Kalau gini hilang. Kalau untuk memunculkan view, rulernya dicentang. Diblok, kemudian di sini kita klik di penggaris itu. Kira-kira di mana? Kan ada garis yang ke bawah itu untuk menunjukkan cukupkah ini. Kalau di sini kan nanti tempat tanggal lahir terpenggal. Jadi usahakan yang di sini ya. Kalau sudah di belakangnya nama, tinggal tekan tombol. Kalau di keyboard kan ada tab, TAB di kiri sendiri. Tekan tombol tab, otomatis lurus dengan yang kita buat tadi. Titik 2. Nanti tinggal ngetik spasi, misalkan Adam, misalkan. Dari setelah lahir, tab, tekan tombol TAB tadi, tabulasi. Titik 2 itu pasti lurus. Sama dengan Sidoarjo 9 Februari 2022. Loh, kait lahir iso ngetik kemarin. Misalkan alamat. Nah, jadi ini akan lurus.
titik 2-nya. Coba kita lihat. Oh, pasti lurus gitu ya. Jadi kelihatannya kalau misalkan nyoba interview kerja disuruh praktek buat seperti ini akan dilihat anak ini pakai tabulasi, berarti sudah pinter, sudah lihai Microsoft Word-nya seperti itu. Tapi kalau dilihat pakai spasi-spasi, berarti tidak beraturan. Kalau ini sudah diajarkan kan ya di ekstrakurikuler wajib lab komputer. Halo? Apakah sinyal terputus? Halo, masih bisa dengarkan saya? Gambarnya nggak ada, Pak. Mohon maaf. Keywordnya kosongan. Mohon maaf. Saya stop share dulu berarti. Mohon maaf. Dari tadi. Iya, Dari Pak. tadi nggak kelihatan yang segitiga ini juga. Sekarang baru kelihatan, Pak. Gambar segitiga ini tadi juga nggak kelihatan berarti ya? Enggak. Ulangnya dari awal berarti. Oke, yang ini dulu aja, yang ini dulu. Yang penulisan nama itu. Saya ketik nama. Kemudian tempat, tanggal lahir. Kemudian alamat, gitu aja wes, nggak usah banyak, yang penting paham. Di blok, kalau kita pastikan penggarisnya muncul di situ. Kalau belum muncul, klik view, ruler, penggaris muncul. Kemudian klik di penggaris. Kalau di sini jangan dilepas misalkan, berarti tanggalnya nanti terpenggal. Supaya titik 2-nya itu lurus, maka akan yang paling lebar mana? Yang paling lebar adalah tempat tanggal lahir. Berarti setelah tempat tanggal lahir. Garis ke bawah ini titik-titik itu untuk menunjukkan cukup apa enggak. Kalau di sini kan enggak cukup. Nanti akan titik 2-nya mencong jadinya waktu di tempat tanggal lahir. Nih. Yang benar itu penulisan namanya itu kan huruf kecil ya. Shift F3 untuk mengecilkan semuanya. Shift F3. Shift F3. Jadi tombol Shift bersamaan dengan tombol F3. Kemudian di blok. Ini digeser di situ. Misalkan. Berarti setelah, jangan dipakai spasi-spasi gini. Kalau spasi-spasi kan nanti titik 2-nya jadinya nggak lurus. Jadi kalau sudah buat tabulasi ini tadi, diklik di penggaris, tekan tombol TAB, tab, tabulasi di keyboard, tab, otomatis. Setelah lahir, tab juga, TAB, tabulasi. Titik 2-nya pasti lurus nanti. Setelah alamat, tekan tombol TAB, tabulasi. Titik 2-nya pasti lurus ini. Sehingga kalau nanti kerja, itu dilihat, itu pinter Microsoft Word-nya. Atau kalau misalkan praktek uji coba kerja magang misalkan gitu ya. Jadi penulisannya rapi. Kalau seperti ini sudah pernah diajarkan kan ya di lab komputer? Belum, Pak. Hah? Belum juga? Loh. Oke, untung tak ajari. Jadi saya mengantisipasi hal-hal yang itu. Itu tadi. Sekarang kalau yang gambar segitiga. Jadi terpaksa ini saya hapus lagi. Kak Popos ya, pelajaran komputer hari ini. Khusus spesial for you ya. Saya gambar segitiga. Insert. Ini di tampilan layar kalian kelihatan ya. Nanti jangan sampai ngulangi lagi karena nggak tampak. Tampak ya? Halo? Masih terdengarkah? Iya, Pak. Oke. Insert, save. Misalkan kalau segitiga ya tinggal segitiga, klik ini. Kalau segitiga yang ini kan segitiga sama kaki atau sama sisi gitu ya. Pak, kalau misalkan pengennya sama kaki atau kalau sama kaki jelas enak, masih gampang. Untuk membuat sama sisi, klik 2 kali. Di sini kan ada. Shift. Tekan tombol shift. Tapi itu untuk hanya untuk perbandingannya. Di sini kalau mungkin segitiga itu tidak bisa langsung.
kalau tentang ini, kalau misalkan inginnya lebar alasnya, kalau panjang alasnya itu diminta 5 cm, klik 2 kali. Di sini kan muncul ini alasnya kan berarti ya, atau lebarnya 5 cm. 5 cm atau 5 enter. Ini pasti lebarnya ini 5 cm. Yang bisa itu tingginya, bukan panjang sisi miringnya ini. Jadi kalau segitiga memang agak kesulitan gitu ya. Atau dibuat proporsional. Kalau proporsional di sini, kalau di sini di lock, dikunci, otomatis mengikuti. Kalau diperbesar perbandingan senilai berarti ya di sini. Kalau tidak diaktifkan berarti mengikuti angka yang kita tulis di ukuran ini atas. Kalau misalkan buat ini segi 4 buat persegi misalkan ya, buat persegi. Kalau ini kan jelas kelihatan persegi panjang. Supaya persegi benar-benar persegi. Misalkan ini saya buat 5, yang bawah juga saya buat 5. Kan di sini 5 cm kali 5 cm. Jadi pasti ini persegi. Ya. Kalau pengen ganti warna dalamnya, klik 2 kali muncul shape fill. Itu untuk ganti warna dalam, backgroundnya. Merah, kuning, biru, misalkan kayak gitu. Tapi untuk shape outline itu untuk garis luarnya. Garis luarnya tebalnya seberapa gitu ya. Ini lebih tipis, semakin tebal. Kalau garisnya putus-putus, nih. Das itu garis putus-putus atau garis lurus. Kalau weight itu tadi tebalnya. Kalau di sini kan persegi nggak bisa untuk garis. Kalau tentang garis berarti nanti bisa ada panahnya. Supaya tidak ada tidak ada backgroundnya, supaya tidak ada backgroundnya, warnanya tengah itu kosong, transparan backgroundnya. Jadi pilih no fill. Kalau garisnya pilih misalkan hitam. Tidak terlalu tebal, misalkan standarnya biasanya pilih 1, misalkan kayak gitu. Itu kalau langsung membuat persegi. Kalau misalkan segitiga yang tidak beraturan, berarti shape, saya pakai line aja, garis. Saya buat garis seperti ini, kemudian saya sambung, itu, saya sambung lagi. Tuh. Warnanya kayak tadi. Klik, hitam saja, klik. Kalau nggak muncul menu seperti ini, klik 2 kali berarti di garis. Tuh. Kalau kita beri nama titik ini A, titik ini B, titik B, ini titik C. Kalau kita spasi kan ya lama, kemudian nggak bisa digeser pindah-pindah. Jadi sebaiknya pakai insert, text box, pilih yang ini aja. Kalau yang atas itu kan sudah didesain seperti itu warnanya atau ukurannya. Kita pakai yang draw text box saja yang bawah ini. Saya buat di situ. Klik, tahan, geser, sebut seberapa lebar. Kalau sudah lepas. Di situ kan sudah kedip-kedip tengahnya. Kita misalkan nulis A, dia huruf A besar misalkan. Oh kebesaran, kelebaran kita geser. Coba kita print preview. Ternyata kalau di print preview itu masih muncul garisnya gitu ya. Ternyata masih muncul garisnya. Maka kita ingin menghilangkan garis luar dari A itu. Klik 2 kali di garis. Kemudian shape outline-nya kita pilih no fill. No outline. Sehingga kalau kita print preview atau kita cetak, kita print, A itu tidak ada background kotakannya. Seperti itu. Ya. Klik di sini, kita bisa geser kan? Kita bisa geser kemana-mana. Tapi kalau kita pakai spasi, selain tidak beraturan, tidak bisa digeser dengan mudah. Seperti tadi, kalau seperti ini kan nutupi ini. Garisnya tertutupi oleh background-nya. Supaya tidak tertutupi background, klik 2 kali,
kotaan A tadi, shape fill-nya kita pilih no fill. Jadi ditaruh manapun tidak akan menutupi garis itu. Untuk membuat yang B, copy aja dulu, klik di situ, Ctrl C, klik di luar, Ctrl V untuk paste. Tinggal geser, kemudian ini tinggal ganti B. Paste lagi, tadi kan sudah di copy. Untuk taruh di sini C. Misalkan ada seperti ini soal trigonometri yang diprediksi ujian sekolah. Saya copy, di sini ada besar sudut C itu 60 derajat. Besar sudut C itu 60 derajat. 60, oh kurang lebar. 60. Untuk membuat bentuk pangkat, kalau di Microsoft Word boleh pakai Ctrl Shift plus. Ctrl, tekan tombol Ctrl, Shift, kemudian tombol plus. Ditambah 3 tombol itu sekaligus. Kemudian misalkan derajat kita pakai huruf O, misalkan kayak gitu. O kecil untuk derajat. Ini kan enak, bisa digeser-geser. Oh, kurang ke bawah, sini kurang ke kiri, misalkan kayak gitu. Untuk menempatkannya bisa pakai tombol panah kiri kanan gitu ya. Jika jarak titik ini adalah 15 km, misalkan jarak titik ini misalkan ada kota A, kota C, kota B gitu ya. Kalau jarak kota B dan kota C itu 15 km, oh kurang lebar, dilebarkan. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah ini. Misalkan yang ditanyakan adalah jarak kota A ke kota B. Yang ditanyakan adalah jarak kota A ke kota B. Ini misalkan saya tulis di situ. Ini misalkan ditanya. Pergantian pelajaran. Kira-kira ini nanti pakai aturan apa? Kalau yang ditanyakan seperti ini. Sudah bisa ditentukan apa belum? Belum bisa kan ya? Jadi ada beberapa yang belum diketahui, sehingga harus ada yang diketahui. Dari soal cerita, jadi kemungkinan soal ujian satuan pendidikan nanti itu berbasis AKM. Jadi ada wacana, ada teks yang harus kamu baca, kemudian digambarkan. Dari kota A ke kota C itu juga diketahui. Saya copy paste. Misalkan di sini 24 km. Kalau yang ditanyakan ini jarak kota A ke kota B, maka menggunakan aturan apa? Di kelas 10. Aturan sin atau aturan Pitagoras, pakai aturan sin atau pakai aturan cos? Cirinya gini. Ketika yang diketahui itu adalah sudut depan, yang diketahui sudut yang diapit oleh dua rusuk yang diketahui, ya, ada sudut yang diapit oleh dua rusuk yang diketahui, maka itu ciri dari aturan cos. Sekali lagi itu adalah ciri dari aturan cos. Sedangkan kalau ada dua sudut yang di depannya sudut itu diketahui atau ditanyakan panjang rusuknya, berarti itu menggunakan aturan sin. Atau mungkin file trigonometri saya nanti tak berikan. Saya copy paste, saya buka file dulu sebentar. Modul.
daring. Matematika trigonometri. Saya stop share dulu. Saya ini ada bab trigonometri. Saya carikan. Ini coba perhatikan. Kalau aturan sinus itu sudut A sama panjangnya A ini diketahui. Sudut C diketahui. Panjangnya C ini yang ditanyakan. Berarti depan-depannya. Ada dua pasang antara sudut dan panjang depannya rusuk. Itu diketahui atau ditanyakan itu menggunakan aturan sin. Sedangkan untuk aturan cos itu yang diketahui sudut yang diapit. Satu sudut yang diapit oleh dua rusuk yang diketahui. Sehingga kalau kita bahas itu tadi, satu soal ini, saya stop share dulu. Nih, saya taruh di, ini kan kalau diantar tadi, karena belum saya grup. Kalau di grup kan enak, tidak bisa tergeser. Tuh. Saya taruh di tengah saja. Karena yang ini yang ditanyakan AB, maka saya ganti di situ AB gitu ya. AB kuadrat. AB kuadrat. Yang diketahui apa? AC sama BC. AC BC. Dikuadratkan. Jadi AB kuadrat itu kan yang depannya sudut yang ditanyakan. Sedangkan yang diketahui adalah dua rusuk yang di sebelahnya yang mengapit sudut itu. Maka AC sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kalinya. Berarti dikalikan AC kalikan BC dikalikan cos sudut yang diapit yaitu cos C. Tuh. Jadi AC-nya adalah 24 sedangkan BC-nya adalah 15. AC-nya tadi diganti 24, BC-nya diganti 15. Kemudian cos C, sudutnya berapa? 60. 60 derajat. Mana pangkat? Pangkat. Tuh. Tinggal ngerjakan nanti, ya. Tinggal ngerjakan, ini kali. Titik itu perkalian ya, titik itu perkalian. Ya, Pak. Iya. Cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat setengah. 1/2. Nanti tinggal ngitung. 24 dikuadratkan berapa, ditambah 15 dikuadratkan berapa, 2 dibagi 2 kan dicoret. Berarti tinggal 24 dikalikan 15. Nanti dihitung, itu masih AB kuadrat. Kalau mencari AB berarti akar dari angka itu tadi. Ya. Dari situ ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalian nanti jam berapa ada lagi? Jam 12 mulai ya. Jadi saya jam 11.45 aja stop dulu. Supaya kalian bisa istirahat dulu, sholat-sholat sambil sarapan. Setelah saya waktunya siapa? Pak Anang. Oke. Ya istirahat dulu baru Pak Anang ya. Pak Anang kan biasanya jam 12. Iya jam 12 ya. Oke, tadi kan saya nggak pakai istirahat, langsung aja. Kebetulan di sekolah juga ini. Jadi cirinya sekali lagi, kapan soal itu dikerjakan dengan aturan
cosinus seperti ini. Ketika yang ditanyakan depannya sudut, sedangkan sudut itu tadi diapit oleh dua rusuk yang diketahui. Itu berarti aturan cos seperti ini tadi. Sedangkan kalau aturan sin itu yang diketahui seperti ini. Misalkan ini itu 30 derajat. Gini. Ya. Ini ditanyakan, depannya sudut itu ditanyakan, tapi depannya sudut yang satunya diketahui panjangnya. Berarti ini menggunakan aturan sin. Nanti tinggal gini. 24 per sin 30 derajat sama dengan, anggap ditanyakan ini X. Sama dengan X dibagi sin 60 derajat. Jadi ulangi, kalau seperti ini ada dua pasang kan ya, sudut dengan depannya itu panjang rusuknya, ini sudut depannya panjang rusuknya, yang salah satunya ditanyakan, berarti itu ciri dari aturan sinus. Waktu kelas 10 dulu. Mungkin suatu saat nanti saya berikan semua file yang perlu dipahami ulang deh ya. Ada sekitar 15-an bab yang bisa dibaca ulang. Jadi itu ada materinya, kemudian ada soal yang sudah tak bahas deh. Itu biasanya yang saya buat untuk kakak kelas kalian dulu itu ketika ada ujian nasional. Ada yang pernah di print, Pak, kalau saya print semua 102 atau 100 berapa halaman kayak gitu. Ya silakan, saya tidak mewajibkan gitu ya. Yang penting itu sumbangsi saya untuk supaya kalian belajarnya itu bisa fokus karena bisa ada materi, ringkasan materi, ada contoh soal yang sudah tak bahas, baru ada soal yang belum saya bahas gitu ya. Kita itu pelajarannya hari Senin dan Kamis ya. Oke. Saya kembalikan ke yang tadi ini. Nah, gini. Karena ini untuk menjawab yang soal ini. Tinggal melanjutkan sendiri bisa ya. Nanti tinggal ngitung. Ini saya simpan, nanti saya berikan. Tapi ya, yang penulisan tabulasi, yang buat tabel tadi tidak saya simpan nanti ya. Yang saya munculkan hanya yang ini aja yang saya kirimkan. Kalau itu nanti takutnya tapi Bu Manis kan nggak gabung di grup kita kan ya? Nggak gabung di grup 12 MIPA 7. Tapi nggak enak lah nggak enak sama guru-guru yang lain loh. Pak Andri ambil ngajari komputer gitu ya. Jadi biar ini saja gitu ya. Semoga ini tadi bisa dimanfaatkan sekalian juga gitu ya. Karena kalian kelas 12 untuk membuat makalah, membuat tabel, penulisan-penulisan, tugas-tugas kuliah nanti supaya itu paham langkah-langkahnya. Jangan sampai gini. Lulusan toko SMA Antartika ngetike gak iso gambar, gak iso ngene gitu. Iya, yang saya ajarkan tadi itu belum diajarkan di lab komputer. Atau mungkin karena daring sehingga kalian tidak lengkap diajarkannya. Mungkin doh ya. Iya. Belum diajarkan. Yang tadi belum, itu. Pak. Tapi tapi saya yakin kalau Karim kan sudah diajari Sensei Dedi ya. Oh, sudah, Pak. Sudah. Apalagi SPSS-nya dan lain sebagainya sudah diajarkan sama Sensei Dedi. Aku kok akeh sing nelponi ya WA aku. Kan sik daring. Nanti dulu gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Minta tolong ini apa? Kameranya di-on-kan dulu sebentar. Saya print screen. Minta tolong kameranya diaktifkan. Saya print screen dulu. Terutama yang kelihatan di layar saya. Karim, Safia, sama Ervira. Ervira bisa di-on-kan dulu sebentar. Oke. Karim nggak muncul wajahnya. Karim, kayak aku berasa lihat apa iki? Lihat atap, Rim. Halo, Karim. Iya, Pak. Aku berasa lihat atap. Yo, ngeto nang kamera.
kurang naik. Oke wes, Karim malu-malu. Oke wes. 1, 2, 3. Oke, saya ini dulu. Oke. Baik, semoga hal-hal itu tadi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Semoga hal itu juga bisa digunakan sebagai salah satu persiapan kuliah. Kita doakan bersama semuanya, sholat tahajud, minta ke Allah, minta restu ke orang tua, ya. Cari-cari informasi di internet. Semoga kalian semua nanti diterima di perguruan tinggi negeri ataupun kedinasan atau ikatan dinas dan lain sebagainya sesuai keinginan kalian masing-masing tanpa hambatan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.